Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang wanita pemilik salon kecantikan yang terbunuh di salonnya sendiri, yaitu Dana Satterfield. Kasusnya sempat terhenti selama 10 tahun, tetapi salah satu anaknya secara tidak sadar membantu menyelesaikan kasus pembunuhan ibunya. Dana Satterfield lahir di Spartanburg, Carolina Selatan pada 16 November 1967. Ia dikenal sebagai wanita berdedikasi yang selalu ingin membantu orang lain dan sering menjalani pertemanan secara instan. Dana bertemu dengan seorang pria di sekolah menengah atas dan mereka pun segera menikah. Tak lama setelah lulus sekolah menengah atas, dia pun melahirkan putrinya yang bernama Ashley. Pernikahan Dana dengan cepat berantakan. Setelah dia melahirkan, dia bertemu Paul Michael Satterfield, juga dikenal sebagai Mike. Dan pasangan itu menikah dan memiliki putra mereka yang bernama Brandon Satterfield. Mike menjalankan perusahaan AC dan pemanasnya milik sendiri. Selama pernikahannya, Dana tinggal di rumah bersama anak-anak, sementara Mike bekerja mencari uang. Dan Dana pun sering melakukan beberapa pekerjaan sampingan hanya untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Ketika anak-anaknya bertambah besar, dia memutuskan sudah waktunya untuk mengejar mimpinya dan melakukan sesuatu untuk dirinya. Dana pun bercita-cita menjadi penata rambut dan memiliki salon di Roebuck, Carolina Selatan. Dia merancang tata letak salon dari trailer seluler lama dengan bantuan suaminya. Dia sangat bersemangat dan bangga bahwa dia dapat mewujudkan mimpinya. Kemudian Mike membantu dengan keahliannya, yaitu menaruh pemanas air di toko untuknya. Mike dan Dana bercerai pada tahun 1995. Setelah 7 tahun menikah, mereka tidak merasa sedih atas perpisahan mereka. Mereka hanya berada di kondisi berbeda visi yang berkepanjangan. Mike mengira mereka akan kembali bersama sementara. Mereka berdua perlu waktu untuk berpisah, yang sampai akhirnya Dana menemukan pengacara perceraian. Pada tanggal 31 Juli 1995, Diane Harris, seorang pramuniaga dari pintu ke pintu yang pada hari sebelumnya menjual sebotol cairan pembersih kepada Dana. Shirley kembali ke salon sekitar jam 8.30 malam untuk menunggu perjalanan pulang. Saat dia lewat, dia memperhatikan bahwa lampu di salon masih menyala. Jadi dia pergi dan tetap di pinggir jalan karena dia menunggu untuk dijemput. Dia mendengar suara dentuman keras sekitar 2 kali. Dia terus melihat sekeliling untuk memeriksa apakah terjadi sesuatu. Dan ketika dia melihat sekeliling lagi, lampu di salon telah dimatikan. Dengan asumsi lampu dimatikan, berarti Dana bersiap untuk pulang, dan Shirley ingin berbicara dengannya lagi. Dia tiba-tiba mendengar suara keras lainnya, dan berbalik arah dan melihat seorang pria melompat keluar dari jendela salon Dana. Shirley melihat pria itu melihat Shirley. Dan mereka berdua lari satu sama lain. Lah, jadi kaget-kagetan. Dia memutuskan untuk lari ke rumah terdekat, lalu langsung menelepon 911. Karena digambarkan sebagai perampokan, seorang petugas polisi diberangkatkan ke salon. Tirai jendela dibuka dan pintu depan dibiarkan sedikit terbuka. Petugas pun berjalan ke belakang salon dan alangkah kagetnya menemukan Dana Satterfield tepat di samping pemanas air. Dia telanjang dari pinggang ke bawah dan terikat di pemanas air dalam kondisi mengenaskan. Pada saat itu diasumsikan penyebab kematiannya adalah jeratan sampai tewas, yaitu akibat dijerat dengan tali tas ransel yang digantung di pemanas air. Pihak berwenang pun mengesampingkan perampokan karena Dana tidak punya janji temu pada saat malam itu. Tidak ada uang tunai dan tidak ada peralatan penting yang hilang. Para detektif memeriksa pemanas air untuk mencari sidik jari si pembunuh, dan pada akhirnya mereka menemukannya. Salah satu polisi yakin mereka memiliki sidik jari si pembunuh, dan karena pelecehan seksual tersebut, DNA laki-laki ditemukan pada Dana. Tersangka awal adalah Mike Satterfield. Sidik jari Mike ditemukan di pemanas air, dan para penyelidik yakin dia membunuh Dana karena dia mengerti mereka tidak akan pernah bersama lagi. Namun, Mike kehilangan kata-kata dan tidak tahu harus berbuat apa. Istrinya telah meninggal secara tragis, meninggalkan dia untuk membesarkan kedua anaknya. Ketika penyelidik melihat ke arah Mike, mereka menyadari bahwa dia tidak mungkin membunuh Dana karena si pembunuh melarikan diri melalui jendela. Dan Mike adalah seorang pria bertubuh besar dan tinggi
Untuk memanjat melalui jendela akan terlalu sulit baginya. Sebenarnya Mike tidak cocok dengan profil pria yang melompat keluar jendela berdasarkan keterangan Shirley yang menggambarkan pria itu sebagai pria muda berkulit putih dengan rambut coklat dan tanpa jenggot maupun kumis di wajahnya, lalu mengenakan jeans tipis dan kaos abu-abu. Mike pun punya alibi pada malam Dana dibunuh. Dia sedang dalam perjalanan ke rumah temannya untuk menjemput anak-anaknya. Sidik jari Mike kemudian ditemukan di pemanas air. Karena pemanas tersebut dia yang memasangkan sendiri di salon mantan istrinya. Petugas menemukan sidik jari lain dan memasukkannya ke dalam sistem untuk memeriksa apakah sidik jari itu cocok dengan siapapun yang pernah ditangkap di Carolina Selatan. Tetapi tidak ditemukan kecocokan. Sekitar 2 minggu kemudian, seorang pria bernama Ken Smith, seorang pelanggan Dana, melapor. Dia menyatakan bahwa sekitar jam 8:40 pada malam Dana dibunuh, dia sedang berkendara melewati salon dan melihat lampu telah dimatikan, tetapi mobilnya masih di sana. Dan kemudian dia melihat seorang pria di bahu jalan di sebelah salon, dan dia pun melakukan kontak mata dengan pria yang berdiri di samping mobil Ford Bronco putih biru miliknya. 10 tahun kemudian, anak dari Dana yaitu Ashley Satterfield berusia 18 tahun sedang membawa mobilnya ke bengkel untuk mengganti oli. Dan mekaniknya yang bernama Michael mengenalinya karena dia baru saja memperbaiki mobilnya belakangan ini. Michael pun mengetahui bahwa Ashley Satterfield adalah putri Dana. Mekanik tersebut meminta untuk tidak disebutkan namanya, tetapi menambahkan bahwa ketika dia melihat Ashley, dia merasa harus membantu keluarga tersebut menemukan kedamaian dan kebenaran atas kematian ibunya. Michael menyatakan bahwa temannya Jonathan Vick memberinya tumpangan dengan Ford Bronco berwarna biru putih ketika saat dia masih di sekolah menengah. Dan dia juga menyatakan bahwa Jonathan pernah menyebutkan tentang keinginannya untuk potong rambut. Menurutnya itu aneh karena siapa yang mau potong rambut selarut itu. Jonathan menyebutkan bahwa dia akan pergi ke Dana untuk potong rambut dan dia memikirkan betapa menariknya Dana dan apa yang ingin dia lakukan terhadap Dana secara seksual. Jonathan yang saat itu berumur 17 tahun melanjutkan menjelaskan bagaimana dia berencana untuk mengajak Dana berkencan. Pada saat itu Jonathan frustasi karena tahu Michael telah menghancurkan egonya. Kemudian Jonathan melanjutkan, "Oh, menurutmu aku tidak punya kesempatan," dan menyuruh Michael keluar dari kendaraan. Michael bolak-balik setelah Dana dibunuh malam itu, bertanya-tanya apakah Jonathan benar-benar membunuh Dana. Michael pun segera menelepon pihak berwenang dan memberitahu mereka tentang pembicaraannya dengan Jonathan Vick, serta memberikan informasi bahwa Jonathan Vick lah yang mengendarai mobil Ford Bronco berwarna biru putih. Mereka menemui ibu Jonathan, menanyakan di mana kendaraan itu berada pada malam Dana dibunuh dan siapa yang mengemudikannya. Dan keluarga tersebut menjadi muak dengan semua pertanyaan polisi, sehingga mereka membuat tanda bertuliskan, "Ini bukan Bronco, jangan buang waktu Anda." Pihak berwenang pun menggunakan pendekatan yang berbeda, mendapatkan perintah pengadilan untuk mendapatkan DNA dari Jonathan Vick. Namun permintaan tersebut ditolak. Karena mengemudi di dekat lokasi kejahatan tidak cukup bukti. 10 tahun kemudian mekanik tersebut menelepon polisi lagi, memohon agar mereka memeriksa Jonathan Vick. Ia menolak memberikan jati dirinya karena yakin temannya adalah seorang pembunuh yang bisa melakukan hal yang sama kepadanya. Meskipun demikian, penyelidik membutuhkan jati dirinya untuk mendapatkan perintah pengadilan. Ketika Michael memberikan namanya, mereka memperoleh DNA Jonathan yang cocok dengan yang ditemukan di alat bukti pemerkosaan. Hal inilah yang berhasil diungkap oleh polisi dan jaksa. Pada saat sepulang sekolah, Michael meminta tumpangan kepada Jonathan dan menjelaskan bahwa dia akan pergi ke salon Dana untuk potong rambut. Jonathan Vick juga mengomentari betapa cantiknya dia dan apa yang dia rencanakan untuk dilakukan padanya. Namun hal itu tidak akan pernah terjadi, karena walaupun janda, Dana sudah berumur dengan 2 anak dan memiliki bisnis sendiri. Apa yang akan dilakukan dengan anak SMA yang masih ingusan? Jonathan berbicara tentang rencananya untuk mengajaknya berkencan. Pada pukul 20:30, dia datang ke salon. Dia akan pergi dan polisi mencurigai Jonathan Vick melakukan kegiatan seksual yang tidak Dana inginkan. Ia menjadi gelisah, menutup pintu,
mematikan lampu, dan menyerang Dana, lalu dia memperkosanya dan mencekiknya sampai mati. Dia kemudian berjalan keluar jendela, yang tidak semua orang pahami kenapa harus keluar lewat jendela padahal ada pintu di sebelahnya. Mereka menemukan bahwa sketsa komposit itu identik. Sidik jari Jonathan Fix tidak terdeteksi di salon karena tidak setiap kali Anda menyentuh sesuatu ada bekas yang tertinggal. Itu ditentukan oleh jumlah minyak pada kulit Anda dan bahan yang Anda sentuh. Michael menyebutkan bahwa dia menunggu bertahun-tahun untuk melapor karena Jonathan selalu mengancam akan membunuhnya jika dia melaporkannya. Jonathan memiliki catatan kriminal dan telah ditangkap beberapa kali karena kekerasan dalam rumah tangga. Saat dia ditahan, Jonathan masih tinggal di Carolina Selatan. Dia telah menjalani wajib militer selama 2 tahun dan bekerja di sekitar 15 pekerjaan yang berbeda sebelum dipecat atau diminta keluar dengan sendirinya. Dia pernah berkencan dengan Heather Saylor pada tahun 2002 dan baru-baru ini bertunangan dengan Jonathan. Dia bekerja di Waffle House dan membawa ransel yang berisi sepasang pakaian tambahan sejak dia berkencan dengan Jonathan malam itu. Dan itulah terakhir kali dia terlihat dan akhirnya mobilnya ditemukan di dasar sungai. Pada tahun 2006, Jonathan Fix dinyatakan bersalah atas pemerkosaan dan pembunuhan Dana Satterfield dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jonathan mempertahankan ketidakbersalahannya dan menekankan betapa buruknya menghukum orang yang tidak bersalah. Pembunuh Dana masih bebas dan saya akan dipenjara. Dia berasa tidak menerima keadilan penuh kepada dirinya. Ashley menikah lalu memiliki 2 anak dan sekarang bekerja sebagai advokat korban di kantor Sheriff Spartanburg County, membantu para penyintas yang mengalami apa yang dialaminya. Dia juga menyatakan bahwa dia selalu bersedia untuk berbicara dengan siapapun yang memerlukannya, bahwa dia menghadiri sidang jaminan dengan para korban, dan bahwa dia mendorong untuk menyiapkan pernyataan dampak selama sidang hukuman. Dia juga mengembangkan program untuk mendidik pelaku tentang dampak kejahatan mereka terhadap korban dan keluarga mereka. Ibunya pasti bangga padanya karena telah meneruskan warisan Dana untuk membantu banyak orang lain. Oke guys, itulah cerita dari pembunuhan Dana Satterfield. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya kira-kira?